yang bukan kaca. Alat-alat kaca terbagi atas alat-alat yang analitis dan non-analitis. Kalau alat-alat kaca yang analitis itu alat-alat yang digunakan untuk pengukuran. Kalau yang non-analitis itu yang bukan untuk pengukuran. Contohnya Erlenmeyer. Erlenmeyer ini termasuk gelas kaca non-analitis. Jadi fungsi dia ini sebenarnya bukan untuk mengukur suatu larutan. Ketika kalian diperintahkan untuk ngambil 10 mili larutan atau 60 mili larutan, maka yang kalian gak bisa sebenarnya, gak disarankan untuk menggunakan Erlenmeyer ini. Soalnya ketelitian dia untuk pengukuran itu sangat rendah. Maka kalau misalnya kalian disuruh diminta ambil sekian mili larutan, kalian pilihannya bisa pakai gelas ukur atau beker glass gitu. Nah, kemudian fungsinya berarti apa fungsi Erlenmeyer? Fungsi Erlenmeyer ini adalah untuk mencampurkan 2 atau lebih larutan yang berbeda. Caranya kalau misalnya sebelum-sebelumnya masih salah adalah kalau disuruh menggojok si campurannya, nah kalian cukup gini aja, nggak usah kenceng banget gitu, karena nanti takutnya ya entah kalau misalnya si larutan nggak menghasilkan reaksi eksoterm sih masih aman aja, tapi kalau misalnya dia menghasilkan reaksi eksoterm artinya dia melepaskan panas, takutnya ada semburan yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi cukup begini aja kalau untuk menggojok, diputar. Nah itu fungsi si Erlenmeyer untuk mencampurkan 2 atau lebih larutan berbeda. Kemudian kalau alat kaca yang analitis, pertama ada apa namanya ini? Beker glass, gelas beker atau gelas piala, sama aja. Gelas beker ini analitis, tapi ketelitiannya lebih tinggi dibanding Erlenmeyer, lebih rendah dibanding gelas ukur gitu ya, ketelitiannya tengah-tengah. Jadi kalau misalnya disuruh ngambil berapa mili, bisa sih sebenarnya pakai si gelas beker ini gitu. Kemudian yang lainnya lagi adalah gelas kaca. Alat kaca yang analitis lainnya lagi itu adalah si gelas ukur. Gelas ukur ini juga analitis, ketelitiannya lebih tinggi dibanding si gelas beker, apalagi si Erlenmeyer gitu ya. Ini lebih tinggi. Nah kemudian yang saya tanyakan adalah kalau misalnya kalian dikasih ini gelas ukur 100 mili terus sama si beker glass 100 mili, kemudian kalian disuruh ngambil 60 mili, kalian akan pakai yang mana? Gelas ukur kalian harus utamakan yang ketelitiannya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya gelas ukurnya nggak ada yang bisa sampai 60 mili gitu ya, maka kalian boleh pakai si beker glass ini. Tapi kalau misalnya pilihannya antara Erlenmeyer sama ini gelas beker, maka kalian pilih si gelas beker yang memang tujuannya untuk analitis gitu. Nah, hal lainnya lagi adalah kenapa tidak disarankan dengan Erlenmeyer untuk kita melakukan pengukuran, karena di sini Erlenmeyer itu mulut wadahnya didesain lebar, beda sama si gelas ukur. Kalau gelas ukur mulut wadahnya emang dia mulut tuang di desainnya, jadi memang untuk menuangkan cairan lewat mulutnya gini kan gitu. Kalau Erlenmeyer dia nggak didesain untuk analitis karena mulutnya mulut lebar, walaupun sama aja buat nuang-nuang juga bisa, tapi untuk kita lab yang baik ini nggak disarankan untuk digunakan dalam pengukuran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini juga kalian pernah pakai nggak sih corong kaca? Corong kaca tujuannya untuk selain untuk menyaring, alat bantu saring ya biasanya, ini juga alat bantu untuk memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, larutan dari wadah yang mulutnya besar ke wadah yang mulutnya lebih kecil. Anggaplah misalnya mau dipindahin ke sini dari Erlenmeyer, maka kalian bisa pakai corong. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya corong nggak ada, kalian pakai apa? Dari sini dari Erlenmeyer langsung tuang pipet tetes bisa aja, cuma lama ya.
Maka yang bisa kalian lakukan adalah menggunakan ini, apa namanya, batang pengaduk. Selain untuk mengaduk, mencampurkan, maka dia juga bisa digunakan untuk alat bantu mindahin si larutan ini ke sini gitu. Tujuannya adalah supaya nggak nyiprat-nyiprat di dalamnya, jadi lurus langsung masuk. Itu tujuan si batang pengaduk. Nah kemudian selain itu, kalau yang ini kalian tahu apa? Labu ukur tujuannya fungsinya untuk apa? Labu ukur selain mungkin untuk mencampurkan, dia lebih tepat lagi untuk menyimpan wadah bisa. Jadi ketika misalnya kalian udah bikin, ya udah ada 2 larutan yang berbeda, kalian mau jadikan satu, ketika udah dicampurin ke dalam sini, maka untuk disimpannya lagi kalian tuang ke dalam ini dan ya udah disimpan gitu. Maka anggaplah di sini dia ada tutup misalnya, maka disimpan. Jadi semestinya biasanya kalian sih suka masih lihat, mungkin ketika kalian praktikum larutan-larutan yang kalian pakai masih disimpan di dalam Erlenmeyer misal gitu. Tapi mestinya idealnya adalah kalian simpan di sini, di dalam labu ukur seperti itu. Nah kalau untuk larutan-larutan yang dia rentan terkena cahaya, maka kalian simpan di dalam wadah coklat atau botol coklat gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian merasa ada pernah yang praktikumnya kok hasilnya nggak sesuai sama teori kayak gitu, nah itu bisa dari saat penyiapan bahan atau saat penyimpanan si bahannya. Mungkin ternyata bahannya dia rentan terkena cahaya, jadi ketika kalian simpannya dalam wadah yang bening kayak gini akan rusak ketika kalian udah rusak gitu ketika kalian pakai seperti itu. Makanya itulah yang saya sarankan untuk menuliskan si MSDS tadi, supaya kalian tahu mana bahan-bahan yang higroskopis, misal mana bahan-bahan yang rentan terkena cahaya, mana bahan-bahan yang dia membahayakan dan lain sebagainya. Apalagi untuk yang asam-asam kuat, basa-basa kuat, di kita nggak ada lemari asam, jadi untuk mencampurkan zat-zat dan asam cukup riskan gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Pipet. Kenal dong kalau pipet ya. Pipet juga cara pipet mungkin masih pada salah. Kalau yang selama ini saya lihat ya ada beberapa yang oke, ada beberapa yang masih kurang. Cara pipet kalian cukup 3 jari di sini, ini yang main. Udah aja gini. Mungkin nanti ujian praktikumnya akan sesimpel pindahkan larutan ini ke wadah ini gitu, pakai pipet misalnya. Akan saya lihat kalian benar atau enggak adalah cara pipetnya. Kalau mungkin kalian bisa lihat kalau ini pipetnya salah itu ketika ada gelembung di dalam ini, berarti salah cara pipetnya gitu ya. Entah kalian dari kemana ini ya, mencet ininya sebelum masuk atau sesudah masuk? Sebelum masuk baru pencet kan. Karena kalau misalnya kalian masuk dulu baru pencet, nah ini yang maksudnya gelembung gitu tuh. Saya akan lihat dari situ nanti. Oke, ideal kan kalian pencet dulu, kalian masukin, keambil sempurna gitu. Itu syarat pipetnya. Pipet tetes digunakan untuk dia bukan analitis, dia non analitis, alat kaca non analitis. Jadi dia memang hanya untuk bantu memindahkan larutan dalam ukuran tetes. Makanya mungkin kalau kalian suka nanya kalau sekian mili berapa tetes ya gitu, jujur saya bingung karena selama yang saya pelajari pipet tetes digunakan untuk ukuran tetes gitu. Ketika masukin 3 tetes pakai tetes, cuma kan di sini memang ada alat-alat yang kita nggak punya gitu, jadinya sulit juga gitu. Cuma idealnya adalah pipet tetes untuk digunakan untuk dalam ukuran tetes. Ketika disuruh ngambil 10 tetes, 5 tetes, pakai pipet tetes gitu. Kalau pakainya 5 mili, 2 mili, 10 mili, maka kalian bisa pakai pipet volume kah atau pakai gelas ukur seperti itu. Kemudian apa ya?
termometer itu di sini tuh ada bolongan. Sebenarnya tujuannya tuh untuk dipakein tali. Kenapa? Karena termometer itu dia cukup sensitif bagian badannya berarti dari sini ke bawah sini cukup sensitif. Jadi kalau misalnya kalian disuruh ngukur suhu, nanti misalnya pas ujian praktek kalian dapatnya ngukur suhu, maka yang akan saya lihat adalah gimana cara kalian memakai termometer dan gimana cara kalian mengukurnya. Kalian pegang di ujung sini, masukin ke larutannya. Ini yang merah itu jauh lebih sensitif, yang merah ini ya jauh lebih sensitif dibanding yang atasnya. Jadi jangan kalian pegang yang merahnya, jadi takutnya nanti hasilnya bias ya, keukur malah suhu tubuh kalian gitu. Nah ketika masukin di sini, kalau misalnya pengukurannya hanya untuk pengukuran 1 kali 2 kali, kalian ukur tunggu 30 detik atau 30 sampai 1 menit. Setelah itu baru kalian lihat. Jadi jangan udah dimasukin langsung dilihat oh sekian gitu suhunya, karena itu belum, suhunya tuh masih suhu ruang, belum suhu si larutannya gitu. Kalau misalnya pengukuran untuk jangka waktu yang lama yang terus menerus, maka kalian boleh ditaruh aja, nggak apa-apa. Kalau pemanasan juga gitu, boleh ditaruh aja juga nggak apa-apa. Itu yang siapa ini namanya, termometer. Kemudian setelah itu kalian kenal ini apa ini kenal nggak? Belum pernah pakai ya? Pipet volume atau pipet gondok. Disebut pipet gondok adalah karena dia di sini begini gelembung. Pipet volume ini untuk memipet yang kalau tadi urutan ketelitian atau presisi, yang paling gak presisi itu adalah Erlenmeyer, kemudian yang kedua adalah Glasbacher, kemudian ketiga adalah si gelas ukur yang presisi. Nah dia lebih presisi lagi dibanding ukur. Kalau kalian disuruh ngukur atau ngambil 10 mili, disediakan misalnya pipet tetes, pipet volume dan gelas ukur, maka kalian pakailah pipet volume. Pernah pakai nggak? Belum pernah. Ini alatnya, ini sama ini tuh satu paket. Ini ball filler atau ball pipet untuk ngambil larutannya. Di ball filler atau ball pipet ini kita punya 3 simbol huruf, ada A, S, dan E. Kelihatan nggak? A, S, dan E nya ya, ada simbol A, S, dan E. Nah nanti kalau kalian kebagiannya harus ngambil larutan pakai si pipet volume dan ball pipetnya ini, kalian masukin yang ininya, jangan yang ini ya, yang bawah ini, yang S, lurusannya S ini ke dalam sini. Ininya ukurannya menghadapnya ke kita, kan ada ukuran ya, ada ukurannya. Nah ininya menghadapnya ke kita, ininya dimasukin. Nah terus pastikan bolnya ini kempes dulu. Caranya kalian pencet yang A nya ini. Kalau udah kayak gini baru kalian bisa pipet. Cara mipetnya cara mipetnya kalian masukin ini ke larutannya, pencet yang S nya gitu. Ketika pindahin ke sini, pencetnya E nya gitu. Emang agak keras tuh, sampai nanti dia habis. Nanti akan ada sisa pastinya. Kalau si pipet volume akan ada sisa di bawah, nah itu nggak apa-apa. Emang itu dari awal dia selalu ada. Kalau disuruh 10 mili artinya kalian mesti sampai sini, garis batas merahnya akhirnya. Iya, gitu. Ya, itulah cara menggunakannya. Kalau S untuk nyedotnya, kalau E itu untuk ngebuangnya. Ininya pastiin kempes dulu. Karena kalau misalnya ininya nggak kempes, kalian nggak akan keambil. Yang ada sisanya doang. Seperti itu, paham ya? Yang sisanya tuh harus sisa atau gimana? Nggak harus sisa, emang dia mah akan udah aja sisa aja gitu, akan selalu ada di situ. Jadi nggak usah bingung nanti ketika kok ini nggak keluar karena emang dia di situ gitu ya.
Kemudian ini dulu. Ini apa? Kaca arloji. Kaca arloji tujuannya fungsinya untuk menimbang bahan padatan. Yang masih salah banyak banget sekarang, banyak banget kita nimbang pakai perkamen atau kertas yang kalian bikin gitu ya. Nah itu mungkin karena ya kalau misalnya kan kaca arloji juga mungkin terbatas, tapi kalau misalnya ada, usahakanlah pakai kaca arloji karena memang dia diperuntukkan untuk membantu penimbangan seperti itu tujuannya. Kemudian kalau ini kalian menyebutnya apa? Spatel, spatula, sendok dan lain sebagainya ya, ada beda-beda penyebutannya. Kemudian yang lainnya lagi adalah apa lagi namanya? Oh ini mungkin di praktikum Kimdas belum pernah pakai ya. Ini cawan penguapan, bahannya porselen karena fungsinya memang untuk menguapkan bahan dalam suhu yang tinggi, jadi dia nggak ikut rusak gitu. Bahannya porselen. Terus selain itu ada ini non glass berarti. Selain itu ada ini pipet plat tetes. Plat tetes tujuannya biasanya untuk menganalisis sampel-sampel yang dia menunjukkan perubahan warna. Misalnya ada 11 sampel. Nah nanti ditetesin ke sini, kemudian direaksikan dengan reagennya. Misal kalau dia menunjukkan perubahan warna merah, maka artinya dia positif, misal gitu. Nah itu nanti akan terlihat, jadi bisa kita bedain, oh sampel yang satu yang positif sama sampel yang keberapa gitu. Caranya ini nanti kalian pakai sumbu di sini, ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti ada namanya X1, Y1, X2, Y2 kayak gitu. Mungkin ini belum kalian pelajari juga. Nanti seiring berjalan waktu mungkin ada, cuma yang kalian perlu tahu ini adalah plat tetes. Terus buat titrasi, kalian belum titrasi ya? Titrasi ada 4 komponen. Pertama statif untuk mengatasi buratnya. Kemudian yang kedua adalah ini klem. Setelah itu ada buret. Nah di sini. Nah yang perlu diperhatikan ini kan nanti kalau kalian buat menjepit si buratnya ya di sini gitu. Nah yang diperhatikan itu adalah kalau burat itu kan ada kerannya. Kalau kalian perhatikan kalau kalian mau masukin larutan ke dalamnya, pastikan kerannya tertutup. Kerannya tertutup itu keran itu dikatakan tertutup ketika dia posisinya adalah horizontal. Gini. Soalnya kalau kalian lihat ya di sini tuh dia ada bolongan. Di sebelah sini tuh bolong, nah kan juga bolong. Jadi kalau misalnya posisi terbuka tuh ya gini, bolongannya di atas sama di bawah. Gitu kelihatan nggak, Beb? Di sini tuh ada bolongan. Coba lebih kencang. Ada bolongan, di sini ada bolongan. Makanya kalau dikatakan tertutup itu ya ketika bolongannya nggak ada di lubang sini. Jadi ini posisinya harus horizontal. Nah, ketika posisinya udah horizontal gini, baru kalian boleh tuang larutannya ke dalamnya. Setelah itu kita perlu lagi yang terakhir adalah si aromater. Aromater ini buat menampung di sini. Kalau misalnya bentuknya biasanya caranya gini. Nah ini bagian sini, ini bagian yang putar-putar. Cara pegangnya seperti ini. Nanti ini air atau larutan ini harus masuk ke bawah dalam ukuran tetes. Jadi jangan gitu. Jadi harus setetes ngecak gitu. Jangan langsung semuanya karena takutnya kelewat batas akhir titrasinya. Itu untuk yang buret, statif dan klem untuk peralatan titrasi. Selain itu apa lagi yang belum? Ini apa ini? Bunsen. Isinya spiritus. Bunsen atau spiritus ini dia kalau misalnya disuruh pemanasan tapi disediainnya bunsen, maka kalian pastikan ada kawat kasa dan kaki tiganya. Kayak gini, di sini, makanya nanti kalian nyalain gitu ya. Terus ini masukin ke sini, taruh deh di sini, terus panasin, gitu kan. Nah,
Matiinnya nggak ditiup tapi langsung ditutup pakai tutupnya. Jadi ini kalau misalnya kalian dapat soal lagi, dapat kebagiannya yang pemanasan pakai bunsen, pastikan kalian berani nutupnya aja. Karena biasanya cewek-cewek yang rada takut gitu ya, Gila. itu mah dia harus menyiapkan mental aja untuk menutup seperti ini aja gitu ya. Kemudian penimbangan, cara menimbang, kita pindah ke arah timbang.